Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban halal. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, keluarga, seluruh generasi kita semua, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan kegiatan harian kita bersama, terutama yang kami amalkan secara pribadi, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, di kegiatan 24 jam. Apa saja yang kami lakukan, apa-apa yang kami kerjakan, mudah-mudahan nanti bisa dicermati oleh anak-anak cucu kita dan saudara-saudara yang mengerti tentang pribadi kita, keluarga Bani Sam'ud. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bisa kita ambil hikmahnya bersama. Maka sebelumnya kami sampaikan kepada anak-anak kita semua yang mampu mengikuti, mudah-mudahan semuanya mampu mengikuti jejak daripada yang Bapak lakukan setiap hari. Jadi dari mulai bangun tidur, pada umumnya bangun tidur itu setengah jam sebelum subuh, atau bahkan jam 3, atau barangkali ada sekali jam 2 juga. Tapi yang banyak adalah setengah jam sebelum subuh itu sudah bangun. Jadi yang kami amalkan ya mesti bangun tidur itu sesuai perintah Rasul, yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu sesuai sunnah Rasul. Setelah baca itu berdoa, minta ampunan, pasti Allah akan kabulkan sesuai dengan kehendak Rasul. Setelah itu sudah barang tentu kita mengambil wudhu untuk ke kamar mandi, wudhu secukupnya, langsung ya sama doanya juga istina wudhu dan sholat, langsung mengerjakan sholat tahajud. Kalau waktunya panjang ya bisa 11 rakaat atau sesuai sunnah Rasul. Kalau waktunya pendek ya cuman 2 rakaat tambah sunat witri 3 rakaat sehingga 5, minimal itu. Jadi minimal melakukan 5 rakaat itu. Setelah itu baca wiridan subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim astaghfirullah 1 kali, dan juga beristighfar sesuai yang diceritakan dalam Quran. Sejarahnya Nabi Nabi yang di dalam perut itu, Nabi Yunus ya, itu kan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. Dan kalau masih ada waktu kita baca istighfar. Karena bacaan istighfar itu menurut ustadz yang populer, jadi amalan istighfar qabla subhi itu adalah amalan orang ahli surga. Maka sudah barang itu orang-orang yang ingin menghendaki masuk surga, maka mesti amalkan istighfar.
istighfar untuk diri sendiri, untuk kedua orang tua, dan untuk saudara-saudara kita muslim semua. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astagfirullah li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal sampai masuk waktu subuh. Sebelum waktu subuh, azan mulai berkumandang. Yang aku lakukan yaitu membangunkan istri, secara otomatis sebagai bagian dari anggota kita sendiri, badan kita sendiri, dan anak-anak yang ada di sebelah kita rumah. Jadi, anak laki-laki diajak untuk ke masjid, yang perempuan digugah supaya berjamaah di rumah. Itu adalah tuntunan Rasul. Walaupun juga ada yang sholat berjamaah di rumah karena memang punya landasan sendiri. Anak saya itu ada dua, ada yang mengikuti saya, ada yang mengikuti prinsip. Sehingga ya saya tidak bisa karena punya pandangan sendiri. Dia sholat berjamaah sama istrinya, itu ada dua. Karena memang dia juga punya landasan yang kuat, sehingga kami pun tidak bisa memaksa berjamaah itu, karena di dalam penjelasan ulama itu di rumah itu ada setan namanya siapa namanya itu ya, yang suka mengadu domba keluarga itu loh, setan namanya siapa? Dasim, Ustaz Dasim itu yang baru. Apabila seorang keluarga itu sama jamaah di rumah saling mengertikan sholat jamaah, maka dia tidak akan mampu menggodanya, sehingga dia nyekeliku pendapat itu, sehingga aku nggak bisa maksa, sehingga terserah mereka. Saya pribadi mengajaknya untuk ke masjid berjamaah sesuai perintah Rasul. Karena dia ini ya melakukan di pendapat yang segitu, ya saya biarlah. Karena itu juga urgen masalahnya. Kalau rumah tangganya kosong kan nggak ada mak yang susah, sehingga saya silahkan sholat jamaah di rumah. Ya itu dilakukan oleh teman-teman di lingkungan kajian sini semuanya. Rata-rata itu yang sudah keluarga itu berjamaah di rumah, mayoritas kiai yang mengajar senang berjamaah di rumah karena menjaga kekompakan keluarga alasannya. Nah, menjaga kekompakan keluarga itu dianggap lebih penting daripada melakukan sunnah di masjid. Wah, katanya pendapat mereka. Lah, bagi saya jamaah di masjid pun ya tetap tidak masalah, malah lebih baik bagi saya, karena memang perjalanan ke masjid itu ada waktunya, ada tempatnya. Setiap langkah Allah beri pahala. Baru keluar dari masjid ada nilainya lebih tinggi. Secara pribadi saya mengambil sikap harus ke masjid untuk berjamaah. Jadi mesti saya harus berjamaah sebelum waktu subuh. Azan dalam perjalanan sampai subuh melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat subuh itu nilainya sangat tinggi. Jadi sholat qobliyah subuh itu khairun minat dunia wa ma fiha. Maknanya seandainya kita mencintai pahala yang banyak, ya otomatis kita nggak bakalan ketinggalan, nggak mau ketinggalan qobliyah subuh itu. Apabila mempunyai himmah untuk mendapatkan nilai yang banyak, mesti qobliyah subuh 2 rakaat itu mesti kita usahakan kita lakukan. Bahkan sebagian ulama kalau ketinggalan pun nanti ba'da subuh dia melakukan qadha qobliyah subuh itu, karena nilainya sangat tinggi, dia malah qadha lagi karena nggak bisa melakukan. Harus diusahakan supaya qobliyah subuh 2 rakaat itu yang nilainya tinggi itu, sebagai seorang muslim harus mampu melaksanakan qobliyah subuh itu. Setelah berjamaah bersama, otomatis jamaah subuh ya 2 rakaat bersama imam. Kemudian berzikir bersama. Pada saat sebelum kita lakukan berzikir, untuk pribadi saya dahulunya saya selalu mengikuti imam.
berzikir bersama imam itu. Setelah tua saya mendapat tambahan ilmu pengetahuan yang menjelaskan zikir itu setelah istighfar maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali itu kamu sehari nanti dijaga oleh Allah. Sehingga aku ngamal itu harus mufarokoh dengan imam, karena imamnya hanya 3 kali di masjid itulah. Saya lakukan 10 kali untuk mendapatkan supaya saya dijaga oleh Allah dalam sehari semalam tadi. Sehingga aku tinggalkan imam, saya berzikir sendiri, membaca 10 kali dan juga membaca Allahumma ajirna wa iyyahu minan nar, Allahumma ajirna Allahumma ajirni minan nar, ajirni minan nar 7 kali. Nah, itu tujuannya supaya kita diselamatkan dari api neraka. Jadi kita barangkali nanti kita terjatuh dari di perjalanan, terkesenggol kendaraan, meninggal pun juga saya diselamatkan lah diselamatkan Allah dari api neraka. Setelah itu baca Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika ya'udus salam, dan juga tinggal membaca ayat kursi, dimana faedahnya alat kursi itu sangat tinggi sekali. Ayat kursi itu kalau dibaca sholat 5 waktu itu sebagai sarana untuk manusia itu bisa masuk surga tanpa hisab. Jadi ayat kursi itu kalau dibaca secara istiqomah, nilainya itu orang itu bisa masuk surga tanpa dapat hisaban. Tidak ada, hadisnya gini, tidak ada hijab, tidak ada pemisah antara manusia dengan surga kecuali ayat kursi itu. Jadi kecuali ayat kursi dengan bacaan ayat kursi itu. Jadi pada saat dia membaca ayat kursi itu, maka tidak ada pemisah antara orang dengan surga. Berarti otomatis kalau baca ayat kursi, dia sekali meninggal langsung ke surga, berarti tidak dihisab. Pengertiannya begitu. Jadi memang tidak ada pemisahnya nih, kecuali bayat ayat kursi dibaca, dia otomatis menjadi asbab dia masuk surga. Makanya jangan sampai ketinggalan ayat kursi dibaca pada sholat itu waktu itu. Ojo terlalu melayu ayat kursi itu penting, sehingga itu menjadi asbab orang tidak dihisab. Hisab itu susah sekali, dihisab itu. Maka kalau kepengen dari hisab ya itu amalkan dan Allah terima nanti. Hisab itu beribu-ribu tahun juga akan dihisab itu. Seket 1000 tahun, itu sangat berat sekali. Kalau kamu eling itu, maka kamu tidak akan tinggalkan wiridan ayat kursi pada sholat 5 waktu itu. Jadi kalau kamu eling bahwa kamu orang di dunia besok dihisab, digiring orang-orang masa mau dihisab, itu mesti kamu ingin mengamalkan ayat kursi itu supaya tidak dihisab. Berarti ben tidak ada penghalangan kecuali baca ayat kursi itu. Ingat ya semua anak-anakku. Jadi jangan ketinggalan kamu baca ayat kursi habis sholat jamaah sholat 5 waktu itu, wiridannya. Setelah itu baca subhanallah 30 kali, alhamdulillah 30 kali. Terusan baca Allahu Akbar 30 kali. Selanjutnya dilengkapi 100 kali, yaitu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika. Jadi sampai 100 kali dia aja yang baca. Kami kadang baca 40 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 40 kali. Dan kalau imamnya panjang, wiridannya dengan orang-orang biasanya kan kalau kiai yang waktu itu kan rada lama, karena marahi makmum saya sendiri sampai 300 kali bahkan la ilaha illallah, la ilaha sampai 300 kali, karena bapak ini berpandangan bahwa baca zikir la ilaha illallah ba'da subuh, ba'da jamaah subuh, zikir la ilaha illallah
bahkan sampai pagi langsung sholat 2 rakaat itu mendapat nilai haji dan umroh. Jadi wong hadis sih. Jadi wong jamaah subuh langsung zikir marang Allah, terus lungguh terus zikir marang Allah sampai terbit matahari. Begitu sholat 2 rakaat, dia mendapat nilai pahalanya haji dan umroh. Masih Rasul memberi pesan taman 3 kali, menunjukkan bahwa itu nilainya tinggi. Haji dan umroh sampai sempurna itu adalah perbuatan yang berat kok. Itu saja cukup melalui bagi orang-orang yang umurnya sudah tua atau orang-orang yang kira-kira sudah tidak mampu berhaji, maka lebih baik itu amalkan. Jadi baca subuh, zikir, baca apa la ilaha illallah, atau tambah baca Quran sedikit sampai duduk di masjid sampai isyraq, terus sholat 2 rakaat, itu nilainya berdoa haji. Jadi enak toh istilah orang usah haji untuk nilai pahala padha karo pahalane haji. Ijih haji sing taman 3 kali Kanjeng Nabi. Mulane usahakan minimal setahun seumur hidup 1 kali. Kalau bisa sebulan sekali atau bahkan seminggu sekali. Kalau saya kan saya artinya adalah sampai 1 minggu sekali. Di masjid kajian itu 1 minggu sekali saya. Itu aja pada saat hari Jumat. Masalahnya masjid kajian itu besar. Masalahnya kalau di luar hari Jumat kan tertutup masjid, nanti gelap sehingga aku susah atau jalan koordinasi karo para petugas masjid. Aku minta dihidupkan dan segala macam itu sulit, sehingga saya pada saat hari Jumat itu saya masjid dibuka semuanya, sehingga sempat kita untuk di sendirian, karena yang ada cuman saya ini terkadang cuman orang 2, orang 3 satu masjid itu kira yang sampai pagi itu lalu lah baca wiridan itu kan masih waktu panjang sampai matahari terbit itu ya mesti kita membaca wiridan, baca Quran, baca sholawat. Ya yang saya lakukan itu adalah baca Yasin, itu yang tidak saya tinggalkan. Membaca surat Yasin itu tidak tinggalkan. Tapi sebelum membaca surat Yasin kita baca Qul huwallahu ahad, surat Ikhlas 10 kali sebagai bentuk celengan kita untuk beramal. Baca surat Ikhlas 10 kali itu untuk membangun istana di surga. Jadi orang yang mau membangun istana di surga itu seharusnya dia lebih baik baca surat Ikhlas yang paling ringan itu. Setiap hari 10 kali surat Ikhlas itu membangun surganya di sana. Ada 2. Jadi membangun surga itu yang diketahui Bapak itu satu bawa surat yang paling ringan loh, baca surat Ikhlas 10 kali 1 hari, atau melakukan sholat sunnah 12 rakaat, sholat rawatib 12 rakaat yang muakkadah itu. Qobliyah subuh 4 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur 4 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat. Itu 12 rakaat itu sunnah muakkadah itu. Itu juga membangun surga. Orang yang mengamalkan itu kalau bangun surga, bangunan surga kita mestinya bangun di surga tiap ibadah itu. Nah, sejak kapan baca surat? Sudah lama. Baca surat Yasin itu sudah tahun sebelum tahun 2000. Pada saat saya masih muda, masih kecil ya baca Yasin, tapi ya jangan terkadang kalau ono Yasinan, ada tahlilan bersama di sekolahan itu ada, di desa-desa itu ada pertemuan Yasinan, itu kita ikut. Tapi setelah mendekati tua itu istiqomah, setiap baca subuh pasti baca surat Yasin. Kerjanya begini. Jadi dahulu saya itu pernah punya peristiwa sama Mbak Oko. Kita berguru sama Mbak Oko
ke sana ke seorang guru. Setelah itu kami diberi ijazah Yasin. Nah, guru itu bilang ini tuh Yasin itu yang dibaca Syekh Ahmad Mutakin dan Ki Abdul Salam dan para wali-wali semuanya itu selalu baca surat Yasin. Sehingga aku tertarik itu baca, sehingga saya amalkan itu surat Yasin itu. Yang nilainya surat Yasin itu sangat menurut beliau tadi itu, bahkan rumah itu dijaga oleh malaikat, rumah orang-orang sekeluarganya dijaga, orang itu akan diselamatkan, dan nilainya sangat banyak sekali ya Yasin itu. Jadi seandainya kamu mau diancam oleh orang, maka akan karena surat Yasin bisa mengamalkan. Saya nggak tinggalkan surat Yasin itu mulai kurang tahun 1900-an, 1990-an. Kita sudah mengamal secara aktif baca surat Yasin pada subuh. Tapi sebelum baca surat Yasin, ya surat Ikhlas tadi 10 kali, surat Al-Kafirun 4 kali. Masih panjang betulnya sampai terbit matahari kan pasti banyak amalan-amalan. Surat ayat kursi 4 kali. Jadi ayat kursi 4 kali itu nilainya sama dengan khatam Al-Quran 1 kali. Nah, surat Al-Kafirun 4 kali ya sama saja. Nilainya sama saja khatam 1 Quran. Terus setelah itu baca Idza Zulzilatil Ardu Zilzala itu 2 kali. Itu nilainya juga sama dengan baca Al-Quran. Nilai pahalanya maksudnya, nilai pahalanya itu sama dengan ngatam Al-Quran. Maka ya saya tinggalkan ya, niatnya ya baca Al-Quran yang pendek-pendek itu, yang kita sudah hafal. Saya sebagai wiridan itu baca subuh itu. Setelah itu rampung baca Quran tadi yang pendek-pendek tadi, langsung baca sholawat 100 kali. Menurut pendapat ulama, baca sholawat 100 kali itu bisa membuka pintu hidayah. Pintu hidayah itu 70 pintu hidayah terbuka, 30 pintu dunia, pintu rezeki dibukakan Allah. Orang yang istiqomah baca sholawat 100 kali ba'da maghrib dan ba'da subuh. Itu ulama, tapi saya walaupun belum dijelaskan hadisnya, mau baca sholawat saja, entah itu dapat atau tidak, yang penting baca sholawat ya pasti bagus, tidak akan ditolak. Sehingga saya juga amalkan itu 100 kali. 100 kali. Dan setelah itu baca Sayyidul istighfar. Sayyidul tasbih. Subhanallah adada khalqillah ridho nafsi zinata arsi subhanallah midata kalimatillah. Itu 3 kali baca itu. Sayyidul tasbih namanya, Sayyidul tasbih. Itu asbabun nuzul begini. Salah satu istri Nabi itu ada yang wiridan baca subuh sampai sekitar jam 7. Terus ditemui oleh Nabi, ini loh kami ijazahi yang nilainya sama dengan kamu. Pikiran tadi mulai baca subuh sampai jam 7, yaitu istighfar tadi, tasbih tadi, subhanallah adada khalqillah ridho nafsi zinata subhanallah midata kalimatillah. Itu diamalkan, itu nilainya podo karo wong pikiran sekitar 2 jam lebih. Baca subuh sampai jam 7 itu sekitar 2 jam pikiran, itu nilainya podo karo iku mau nilainya. Jadi iku yo aja ditinggalke, aja sampai lali maca subhanallah wa bihamdi adza khalqillah ridho nafsi zinata subhanallah midata kalimatillah. Bahkan aku sudah punya video apa sih gitu, siiran itu sudah saya sampaikan kepada anak kami semuanya supaya amalkan itu ringan tapi nilainya tinggi. Setelah itu masih ada waktu sampai tekan syuruk tadi, masih ada waktu ya, kita baca Al-Quran dari juz amma sampai tekan
Itu biasanya sampai wadduha, sampai bawahnya itu surat yang ada sujudnya itu sampai rampung itu. Iqra, surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan, dan sujudnya juga ada sujud. Pas menjelang suruk, ada sunnah amalan yaitu baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahkan Syekh Jabir menjelaskan orang yang membaca hamdalah, alhamdulillah, orang alhamdulillahirabbil alamin loh, sampai selengkap loh, hamdalah 100 kali pada saat terbit matahari dan pada saat terbenamnya matahari 100 kali, maka Allah akan satu kali saja diamalkan sama dengan sedekah kuda perang di jalan fisabilillah. Satu kali baca hamdalah pada saat matahari mau terbit atau matahari mau tenggelam, maka akan diberi pahala senilai sedekah kuda perang satu untuk fisabilillah. Apa berarti berapa itu kalau 100 kali 100 nilainya berapa tinggi? Kita usah amalkan, seandainya lupa, alhamdulillah terbit matahari, alhamdulillah tak satu nah. Ingat ya 100 kali, kalau nggak ingat ya satu akan terbit. Dibuka HP kurang hampir alhamdulillah cepet alhamdulillah. Lumayan masih aja nilainya tinggi ya, nilainya tinggi dia. Jangan mau saya sholat suruh kita lakukan sholat sunnah 2 rakaat dengan bacaan ayat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama, dan rakaat kedua Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebenarnya saya anjurkan pada anak-anak saya yang kurang fasih, yang Qur'annya kurang karena ada menurut saya satu yang kurang itu, ya baca surat Ikhlas saja daripada baca surat Al-Kafirun. Karena kalau Al-Kafirun terkadang kurang fasih, dia sulit baca Al-Kafirun, termasuk sulit loh. Orang-orang yang banyak saya aja masih banyak salahnya kok Al-Kafirun tuh. Sulit, maka Qul ahad atau sebab lam yalid saja ada. Pada saat dulu ada sahabat diwai mandat oleh Nabi untuk ngimami, bacanya kok Qulu surat kali ya aku terus maca saja lho disampai dilaporke. Ini ya Nabi dengan manda awe manah kon ngimami kom iki macane Qulu terus iki. Macane Qulu terus dilapor kan Nabi. Masa iya? Iya, kamu kalau sholat pakai Qulu dan nggih Kanjeng Nabi. Kenapa ya? Kalau Qulu iku ada tauhidipun Kanjeng Nabi. Allah ya Allah ya saya mengukuhkan tauhid. Ya wis tak dongakno dengan kamu membaca Qulu, kalau dengan kamu ya kamu menurut dari asbab kamu masuk surganya. Orang-orang sekarang Indonesia senengane nganggo maca Qulu. Orang lain itu termasuk itu asbab. Tapi kalau bagi saya ya seneng Qul ya ayyuhal kafirun sama Qulu. Jadi ada sahabat melakukan Qulu terus ya bagus. Tapi karena yang mengamalkan itu sahabat, mesti kan lebih baik yang diamalkan Rasul kan. Rasul yang banyak itu bacanya rakaat pertama itu Al-Kafirun, surat Kafirun. Yang kedua surat Qul huwallahu ahad, surat Ikhlas. Maka yang baik ya pakai Al-Kafir itu bagi orang yang bisa Qur'annya sudah bagus itu. Nek sholat itu yang banyak pakai surat sunat itu pakai Al-Kafirun dan surat Ikhlas yang kedua. Nah, Qul ya bagus, tapi nilainya kalah sama yang dilakukan Rasul, karena antara lakunya Rasul dan lakunya sahabat yang disetujui Rasul ya mesti dilakukan Rasul kan, secara logika ya kan. Jadi yang dilakukan Rasul itu yang paling tinggi. Setelah itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sudah berapa jam tadi? Setengah jam. Setengah jam. Setengah jam. Wah, sudah lumayan setengah jam. Ini mulai bangun tidur sampai
sampai melakukan jamaah subuh, sampai zikir, sampai suruk, sholat suruk, dan berdoa sesuai doanya siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma ya fatiras samawati alimul ghaibi wa syahadah, asyhadu an la ilaha anta Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkahu. Hafal. Allahumma ya Allah ya fatiras samawati alimul ghaibi wa syahadah, asyhadu an la ilaha anta Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkahu. Itu dibaca. Jadi istilahnya anak wapentek kan betul syirkahu. Itu amal-amal ya sahabat Abu Bakar Siddiq. Coba Allahumma inni ya fatiras samawati alimul ghaibi wa syahadah, asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, elek awak iki jiwa iki, wa min syarri syaiton, elek syaiton wa syirkahu lan konco-koncone setan. Jadi kita ini elek, setan yo elek lah. Kami ini minta dihindarkan dari kejelekan diri kita sendiri, dari setan dan saudara-saudara setan. Itu langsung biasanya itu kalau bangunnya jam 3, kalau kita sudah ngantuk itu sudah pulang dari masjid langsung mulai ya tidur. Tidur kita wis gak kuat yang melipat wis. Dan kita berarti kan sudah jam 3, 4, 5, 6 hampir 6, 2,5 jam jaga sama dua tadi 2,5 jam kita sudah ngantuk tidur. Setelah ya istirahat tadi sampai sini saja, nanti diteruskan besok ya. Jadi supaya bisa berkelanjutan nanti setelah tidur nanti bangunnya jam berapa nanti kita jelaskan lagi untuk berikutnya. Sekian sebelumnya kami minta maaf semuanya anak-anak sekalian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.